Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran selanjutnya di halaman yang ke-108. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tasrihihim bi annal bawadiya laisa ma'ahum minal islami sya'ratan walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bihadhihi lafdati ahlul islami. Kemudian ada ucapan yang lebih berbahaya lagi dari sekedar menyatakan bahwa orang yang berbuat syirik, selama ia masih mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia adalah calon penghuni surga. Walaupun ia mengucapkan kalimat la ilaha itu disertai dengan kesyirikan, yaitu dengan bersandar kepada nas-nas, hadis-hadis atau ayat-ayat yang masih bersifat mutasyabbih, masih bersifat samar, dan meninggalkan nas-nas yang muhkam. Dan ada yang lebih parah dari itu, dan lebih jelas lagi tingkat bahayanya. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Arab Badui yang mana pada diri mereka tidak ada nampak sedikit pun, sehelai rambut pun amalan Islam. Lalu kemudian orang-orang Arab Badui tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama-ulama udolal mereka mengatakan dengan lafaz ini orang-orang Arab Badui adalah pemeluk agama Islam. Qala Asy'arih rahimahullah hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, hum al-bawadiyu hum jam'u badiyatin wa hum al-a'rabu ar-rahlu. Bawadi itu jamak dari badiyah, Badawi, Arab Badui, ya. Yaitu orang Arab yang tidak menetap, nomaden, berpindah-pindah tempat. Yaqulu haula'i ad-dalalu al-bawadiyu ma ma'ahu minal islami sya'ratun. Orang-orang Arab Badui yang dikatakan oleh para ulama dolal tidak memiliki sehelai rambut pun keislaman yang ada pada mereka. Tidak ada keislaman, beda dengan sebelumnya. Mereka murtad karena di samping menyembah Allah, mereka juga masih menyembah penghuni kubur, masih menyembah Lata, Uzza, Manat. Kalau yang ini tidak. Orang Arab Badui ini sama sekali tidak memiliki amalan Islam sehelai rambut pun. Ini sebuah gambaran yang menyatakan bahwa mereka itu tidak memiliki amalan sama sekali. Sya'rah, sehelai rambut pun tidak ada. La yusalluna wa la yasumuna wa la ya'rifuna al-Islam. Mereka itu tidak sholat, tidak pernah puasa, tidak mengerti Islam. Ya, tidak pernah berwudu, tidak pernah melakukan ritual-ritual. Lakin madamu yaquluna la ilaha illallah fahadha yakfihim. Menurut ulama-ulama dolal, selama mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, maka ini cukup. Berarti ini lebih a'dham tingkat keparahannya, lebih besar parahnya, lebih jelas lagi sesatnya. Fadulalu yaquluna, orang-orang yang sesat, para ulama yang menyesatkan
yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah fa mujarradu qawlihim yudkhilhum fil islami. Mereka berpendapat selama orang-orang Arab Badui tadi sekedar mengucapkan kalimat la ilallah, otomatis memasukkan mereka ke dalam Islam. Yaquluna hadza wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'ahum minal islami sya'ratun. Padahal mereka tahu, ya, orang-orang yang mengatakan ini, mereka tahu bahwa orang-orang Arab Badui tersebut tidak memiliki amalan Islam sedikit pun, sehelai rambut pun tidak ada. Ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak tahu amalan-amalan soleh satupun. Faqad hum yaquluna la ilallah. Cukup mengatakan la ilaha illallah, mereka Islam. Ya. Ya subhanallah, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Kita mendengar pernyataan yang sangat buruk dari para ulama dolal. Ya. La ilaha illallah laysat mujarrada kalimatin. Mujarradu kalimatin. Ya. Kalimat la ilallah itu mujarrada kalimatin, bukan semata-mata hanya ucapan. Lau kana hadza, kalau hanya sekedar ucapan, tidak ada tuntutan yang lain, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu membayar zakat, tidak perlu ibadah haji. Ya, lau kana hadza huwa al-islamu sara kullu nasi muslimin. Maka betapa rendahnya Islam sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilallah langsung muslim tanpa perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban berikutnya. Tentu ini tidak benar. Ya, tentu ini tidak benar. Ya, tentu ini adalah pernyataan yang sangat buruk, yang sangat menyesatkan. Jadi Islam itu tidak cukup hanya lisan saja, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qala lahum. Bagaimana Rasulullah ketika menyuruh orang-orang musyrik Mekah, "Qulu," katakanlah wahai orang-orang musyrik Mekah, katakanlah kalimatan, yaitu suatu kalimat, tudayyinu lakum bihal al-araba, yang mana dengan kalimat ini kalian akan menguasai seluruh bangsa Arab, baik di Jazirah Arab, Saudi Arabia maupun di Timur Tengah lainnya. Seluruh bangsa Arab akan ditaklukkan. Wa tu'addiyu lakum biha al-azama al-jizyata. Dengan kalimat ini kalian akan mengikat orang-orang di luar Arab dengan upeti. Kalian akan mendapatkan upeti. Ya. Terutama kalangan Nasrani, Yahudi, Majusi. Apabila mereka bertempat tinggal di negeri Islam, di negeri Tauhid, mereka harus bayar upeti. Qalu, ya, khud wa abika alif kalimatan ma hiya. Ambillah demi bapakmu, bersatulah dengan satu kalimat. Ma hiya, apa itu? Qulu, ucapkanlah wahai orang-orang musyrik, la ilaha illallah. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka itu tidak sembarangan mengucapkan kalimat la ilaha. Ya. Walaupun itu sekedar ucapan. Mereka paham konsekuensi janji yang harus mereka lakukan setelah mengucapkan kalimat tersebut, yaitu apa? Meninggalkan seluruh kesyirikan, melaksanakan seluruh kewajiban, baik itu sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga mereka ketika diajak untuk mengucapkan kalimat Allah tidak mau, mereka mengungkapkan dengan kata-kata yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sembahan kami yang banyak menjadi satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujabun. Sesungguhnya ini adalah seruan yang sangat mengherankan. Ini pernyataan jujur dari orang-orang musyrik Mekah dahulu.
Mereka tahu apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti mereka harus berhenti bertawasul kepada Lata, Uzza dan Manat dan kuburan-kuburan keramat lainnya. Mereka harus berhenti meminta Lata, Uzza dan Manat syafaat. Berhenti dari meminta syafaat kepada kuburan-kuburan keramat lainnya. Mereka tidak mau, dan perkataan mereka diabadikan dalam surat Shad ayat yang kelima. Arafu annahum law qalu la ilaha illallah. Orang-orang musyrik Mekah dahulu mereka tahu kalau mereka mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, taraku ibadatal asnami. Itu artinya mereka harus segera secara totalitas meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala. Baik itu Lata, Uzza, Manat ataupun berhala-berhala lainnya atau sesembahan lainnya. Wahum la yuriduna dzalika. Dan orang-orang musyrik Mekah tidak mau meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Hum yahsabunaha kalimatan faqat ayya kalimatin. Mereka menganggap itu hanya sekedar satu kalimat saja, ya, sekedar kalimat, tidak, ya. Falamma qala lahum, ketika Rasulullah menyuruh mereka, qulu, katakanlah wahai musyrik Mekah, la ilaha illallah, wahum arabun pusahun. Mereka itu adalah orang-orang Arab yang lisannya itu fasih. Ya'rifuna makna hadhil kalimati. Mereka tahu arti dari kalimat tersebut, yaitu tidak ada sesembahan yang paling pantas untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, karena saking pahamnya, mereka pun menolak ajaran tauhid dengan ucapan yang jelas, tidak samar. Iya, iya, tidak, tidak. Ketika mereka mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada kesamaran mengucapkan kalimat Allah lalu kemudian berbuat syirik. Tidak. Kalau belum siap dengan tauhid, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah dan mereka masih berbuat syirik. Ketika di antara mereka mengucapkan kalimat la ilallah, maka mereka pun akan totalitas meninggalkan kesyirikan lalu kemudian melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilallah. Wa annaha talzimuhum bitarki ibadatil asnam. Mereka paham kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang merupakan janji sehidup semati, ya, hidup demi kalimat tersebut, mati juga demi kalimat tersebut, yaitu mewajibkan mereka meninggalkan peribadahan kepada asnam, kepada sembahan selain Allah. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad yang akan menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang begitu banyak menjadi satu sesembahan saja? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau abadikan dalam surat Shofat ayat yang ke-35, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Mekah ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mencibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kami harus benar-benar meninggalkan sesembahan-sesembahan kami Lata, Uzza, Manat hanya demi seorang penyair yang gila? Rasulullah dikatakan syairin majnun, penyair yang gila. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan yaqulu ulama'u dhalal. Ulama-ulama dari kalangan syaitan, ulama-ulama yang menyesatkan. Harrama al-islamu damahum wa malahum ya'nuna al-bawadiya allati laisa indahum minal islami sya'ratan. Islam mengharamkan darah orang-orang Arab Badui, hartanya, memelihara orang-orang Arab Badui.
walaupun mereka tidak memiliki satu helai rambut pun amalan Islam. Di anna Rasulullah yaqulu, karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwalahum. Ya. Dima'uhum wa amwalahum. Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, terjaga dariku, ya, darah mereka dan harta mereka. Lakinnahum la yuji'una bi akhiril hadis. Namun sayang sekali, ulama-ulama dolal ini dengan kelihayan mereka, dengan kepiawaian mereka, ya, menyebarkan syubhat yang begitu dahsyat, menyebarkan pemikiran yang nyeleneh di tengah-tengah umat, ya. Mereka membawakan hadis yang muhkam sekalipun mereka potong, ya, sampai wa amwalahu. Mereka tidak meneruskan sampai akhir hadis illa bihaqqiha, ya. Ai la budda minal amali li'anna haqqaha al amalu, ya. Kata-kata bihaqqiha di situ adalah yaitu amal perbuatan. Apabila mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka terjaga harta dan darahnya. Namun apabila mereka melakukan kesyirikan, maka ada hak untuk dihukum atas mereka. Ya, illa bihaqiha, kecuali mereka melakukan kesyirikan, murtad, maka mereka harus dihukum, ditumpahkan darahnya. Ya. Ini adalah hadis yang kemudian dipotong oleh ulama-ulama dolal untuk mengkaburkan tauhid, untuk menyesatkan umat. Ya. Jadi di zaman setelah kematian, setelah wafatnya Nabi, itu ada ulama-ulama yang seperti itu. Ya, orang-orang yang piawai menggunakan dalil, orang-orang yang memiliki kepandaian di dalam beretorika, di dalam bertutur kata, ya, sehingga banyak menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Ya. Dan barangkali kita kalau mau merefleksikan ke zaman sekarang, ya, kita bisa melihat orang-orang yang dianggap ulama tetapi tidak paham tauhid, bahkan mendukung acara-acara kesyirikan, membela acara-acara kesyirikan. Ya. Tentu ini tidaklah jauh berbeda dengan ulama udhalal di zaman setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ulama-ulama yang seperti itu. Ulama-ulama yang membela kesyirikan, ulama-ulama yang mengkaburkan, yang menebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.